Kritik itu tadi, yang ingin mengkritik itu tadi bukan dari segi karya. Kebanyakan yang sukun jumpa ini Adam, mengkritik dari individu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak basuh balik jo yang tabuzer, yang tagi berok seringnya di Pot Bungo. Hari ko sanak yang ada di Kupi Batigo seperti biasa setiap Jumat. Pot Bungo bersama Sumber Kreatif Forum. Nah, hari ko sanak yang ada anak muda yang ada sama yang dikenal nama Sukun. Halo. Seorang komposer yang jale salah satu anggota dari Sumber Kreatif Forum. Namun sebenarnya lengkap sih ya sana. Nama ambo dah lengkap, nama lengkapnya Arif Rahman Hakim. Wih, nama pahlawan nama? Iyo. Arif Rahman Hakim bakok nama Sukun jadi. Nah itulah, dia pakaro ambo ke kuliah waktu zaman ospek sangke itu. Jadi di Mbau Sukun. Arti nama Sukun tuh Sugeng Kuncoro. Kok gitu Sugeng Kuncoro? Iyo. Di Malobo nama Sugeng Nah Kuncoro. itulah, mungkin dia paras-paras muka kok dia mirip dia orang Jawa ya. Nah, jadi di Sinan tuh dulu waktu ospek tuh ada nama-nama kehormatan. Nah, itu namanya Sukun. Ya, betul. Aku laki bikin Sukun. Sampai gini. Kalau di rumah nama sebenarnya saya jarang kayak Cino Brengsek, Cino Brengsek. Cibreng. Bantu Dek Pito. Orangnya kurang ajar. Nah, Sukun terus deh. Pak Sukun di Sumber Kreatif sebagai apa? Ambo sendiri dah sebagai anggota di subsektor seni pertunjukan. Oh, karena Sukun seorang komposer ya. Bisa dikecek itulah dah. Belajar untuk selalu menjadi seniman sejati saudara karya. Iya, betul dah. Masih pelajar baru. Kuncerto, sebetulnya apa sih untungnya ketika bergabung di Sumber Kreatif Forum? Kun sendiri kan artinya anggota ini kok di subsektor seni pertunjukan. Certos deh. Kalau keuntungan dari segi materi, ya mungkin awak berharap kalau untuk sebuah komunitas awak tidak mengharapkan itu kan dah. Cuman keuntungan awak yang pertama itu awak bertambah wawasan awak, bertambah jejaring antar lintas relasi awak. Iya. Seharusnya awak tidak kenal orang itu sebelumnya, alhamdulillah awak kenal udah apa-apa seperti itu. Setidaknya ada relasi yang terbangun. Iya betul. Untuk ke arah yang positif. Iya kan? betul. Nah, melihat perkembangan Sumatera Barat hari itu dari masalah seni musik, Sukun mengamati seperti apa? Kalau untuk musik di Sumatera Barat, terus kalau untuk musik, kalau dari sudut pandang kacamata awak seorang tuh ada yang perlu banyak tempat atau wadah para komposer maupun penikmat musik itu sendiri. Nah, jadi selama itu, boleh kau terangkan sebentar ya, selama itu kan anak-anak musik, terususnya kan di Sumatera Barat kan ada 2 kampus seni kok dah. Iya. Nah, orang taunya ada 2 kampus seni kok isi Padang Panjang dengan UNP. Nah, cuman di setiap semester itu kan banyak karya-karya yang dilahirkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Belum lagi TA. Sesudah TA itu kebanyakan para musisi maupun komposer itu sendiri ataupun seniman itu sendiri tidak ada wadah di Sumatera Barat. Tidak ada wadah dalam artian maka ditunjukkan karya betul. maka ditampilkan karya. Iya betul itu dah. Nah, itulah kemungkinan kebanyakan kok ya dan para musisi maupun pemusik itu sendiri banyak berkarir di luar Sumatera Barat. Sebenarnya sangat disayangkan kalau ibaratnya musisi seniman itu di Sumatera Barat itu tidak kalah jauh dengan potensi yang ada di Pulau Jawa. Tapi kalau seperti itu gila, ketika wadah atau dimana ditunjukkan tampil untuk pertunjukan tersebut wadahnya tidak ada, bingung kamu mencari. Kenapa nak memulai dari kita? Artinya membuat panggung surang pun. Iya, memang betul tuh, lah pernah dilakukan oleh mungkin dari lintas-lintas komunal itu sendiri yang melakukan apa tuh membuat panggung atau pertunjukan segala macam. Nah, cuman kembali menjadi bahan tanya gadang itu dah. Pandangan masyarakat itu sendiri terhadap seni musik itu sendiri gimana? Nah, maksudnya seperti ya? Kalau dia mau sih berpikir ketika kawan-kawan seniman musisi atau komposer ingin berkarya, kemudian nyo nggak tahu panggung mau kemana, tapi setidaknya nyo eksis dulu di lokal kan? Iya betul. Jadi ketika ada eksis di lokal, berarti nyo harus membuat panggung surang. Iya betul. Sering kendalanya itu kan di masalah produksi. Masalah produksi. Biaya. Seperti itu. Sebetulnya kan masih banyak kini, apalagi pemerintah kan mencoba menyalurkan bantuan-bantuan, kemudian dari sponsorship. Itu pernah dicoba nggak?
mungkin sebagian orang yang jeli akan hal itu pernah dicoba. Nah, permasalahannya yang ibaratnya yang tidak mengetahui program-program dari Kementerian Pusat itu kan kebanyakan dari yang Sukun Calia Iko ya dah. Kebanyakan kawan-kawan itu ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, persoalannya ada yang tahu tidak kok karena memang tidak mau tahu atau malah berkarya atau apa aku? Antara pertama malah berkarya tuh kaitannya dengan uang produksi. Orang produksi itu tidak ada. Yang kedua, akhirnya timbul rasa jenuh mungkin. Ambu berkarya, lambu gue karya. Lambu korbankan waktu, lambu korbankan materi. Cuman selama kok wadahmu tidak ada. Itu dari pemikiran yang kedua. Nah, yang ketiga, kurangnya mencari di mana informasi dari sumber-sumber contoh dana hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat macam seperti itu. Tapi seharusnya kalau idealnya sebenarnya Ambo. Yang penting kawan-kawan itu yang pastinya harus berproses tarik. Kemudian ketika berpikir betul itu kendala sih dana produksi. Terus ini mau dibawa kemana karya ini. Betul. Tapi kalau seandainya kawan-kawan terutama anak muda barangkali kawan-kawan mahasiswa juga barangkali sebetulnya banyak loh kayak TA, kayak apa itu kan karya-karya menarik. Ketika kawan-kawan mau punya keinginan untuk membuat panggung sudah ujiannya langsung tampilkan di luar dan itu kan membuat orang tahu gitu. Apalagi media sosial kan sangat bagus kok. Nah, setidaknya dana produksi pun dipikirkan cari kawan-kawan yang mau paham mengerti. Yang sifat kolektifan. Nah, kun melihat kondisi kini kok di Sumatera Barat, apakah semua kawan-kawan berpikir sama seperti itu atau memang ada niat enggak sih mereka untuk berkarya itu? Kamu mencari musisi di Sumbar sangat untuk komposisi musik lah, contohnya itu sebuah pertunjukan yang masih eksis kini nampaknya kan di Sumbar kini baru muncul Aldo, Aldo kan. Kamu sempat tanya juga Aldo dari mana punya uang produksi, ternyata itu dana pribadi mau berkorban seperti itu. Kun, apakah mental awak yang memang berpikir bahwa segalanya harus dengan uang atau bagaimana Kun? Enggak kawan gitu. Kalau Sukun Calia enak ada. Kemungkinan ketika dari contoh studi kasus ada ketika ada kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang sudah tamat dari institusi yang seni, dengan tanda kutip seni, ini mulai menyibukkan diri dengan mungkin sedikit menyampingkan tentang proses garapan itu tadi karena mungkin balik ke beban individualnya masing-masing tak mungkin beban keluarga terus tuntutan itu segala macam, cuman itu kan hak dari kewajiban orang itu masing-masing. Nah, yang menjadi permasalahan intinya yang pertama itu kalau Sukun Calia ketikanya sudah tamat dari institusi seni itu ataupun dari instansi seni, perguruan tinggi seni, ini kaku terhadap dunia luar. Yang selama kok mungkinnya aktif di dalam sebagian kok di kampus. Iya, sebagian kok ya. Yang Sukun Calia aja kok. Mungkin ada loh kawan-kawan yang lain tuh yang mungkin aktifnya kan. Cuman ketika selama kok aktif di kampus, ketika terjun di lapangan secara tidak langsung ini masih meraba apapun segala macam, meraba dalam artiannya nyoba ado karyanya, cuman ketika ditampilkan pentas di otomatis bingung kalau Sukun Calia kok ya entahlah mungkin kalau salah kejadian Sukun kok mohon dibatuan ya. Nah, yang dipersoalkan ketika kawan-kawan tamat lebih banyak menjadi pemusik sanggar-sanggar tari entertain gitu kan. Dan kenapa enggak mencoba untuk membuat sebuah ini grup musik yang ada di Sumatera Barat yang masih eksis Sandiko. Iya, betul. Kemudian ada Seribut dengan darak berdarahnya yang masih fokus dengan perkusinya seperti itu. Setidaknya ini baru dua loh yang begitu eksis gitu kan, yang begitu eksis. Mau mengecan maksud tidak ada pengkarya, ada mungkin, tapi kan sifatnya lebih musiman. Kenapa kawan-kawan tidak belajar dari Dael Mitos sebagai pemilik Sandiko dengan Ribut yang dengan darak berdarahnya yang sebetulnya bisa menjadi semacam bahan perbandingan barangkali lepaslah bahan mereka membentuk. Nah, apakah aku menilai mental mereka yang tidak sanggup bersaing atau bahan? Kan itu di persoalan. Mungkin mental.
Mental. Faktor utama mental. Mental. Karena pertama tuh, ya mohon maaf sebelumnya Dadang. Mungkin kalau Wak singgungkan dengan budaya yang ada di Sumatera Barat. Kebanyakan budaya masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Kok yang pertama tuh yang awak kenal sama aku budaya pencemeh. Tapi cuma orang tuh. Iya mungkin itu jadi salah satu faktor kalau yang suku nilai kan. Nah, balik lihat ke mental tuh tadi. Ketika nyo lepas dari perguruan tinggi itu tadi, otomatis nyo mendobrak hal yang baru. Inyo antara segan, antara baalah bunti itu mungkin simpang siur yang nyo pikirkan. Aku pernah ambil semacam perbandingan saja pun. Dulu ketika balik dari Jogja, iya udah. Ke PK Padang, ambil buat karya. Karya itu untuk temu alumni SMKI Padang dulu, Kamu Budaya. Bawa karya mau minta panitia mau tampil cak molo. Saat itu PD luar biasa tuh kon. Tapi yang terjadi setelah itu ambo cali baru mau sadar apa karya dan komode kok bantuannya yo cek malu saja. Tapi setidaknya kawan-kawan bisa ambo satu pikir ambo lang coba eksis. Iya. Lah berani membawa karya ke umum walaupun nilai karya tersebut mungkin enggak bagus secara bentuk karya gitu. Iya. Tapi setidaknya ambo lah berani menunjukkan diri gitu. Nah kalau kawan-kawan berpikir karya dan buruk siang kan lebih kok kapan kita maju? Nah, nyuntik kok ada. Kalau berbicara karya, aku mohon maaf sebelumnya ada. Karya itu kan relatif itu. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang buruk. Yang mengetahui isi dari karya itu si penggarap dengan Tuhan. Nah, cuman ketika awak sudah seandainya kita sudah mementaskan karya kita. Yang Sukun Calik selama kok ya dari pengalaman Sukun. Kebanyakan para audiens yang menilai karya tersebut ini mengkritik. Nah, budaya mengkritik itu tadi sering disalah tafsirkan. Ini mengkritik bukan karya, Tapi individu dari orang itu. artinya ya budaya kritik sebenarnya mungkin belum terbangun bagus. Iya, betul. Tapi bukan Jambo sih kenapa itu dijadikan halangan gitu. Nah, harusnya anak-anak muda itu lebih semangatnya atau tidak usah dibuka forum kritik saat itu. Setidaknya kawan-kawan bisa berproses karena mau meyakini satu karya tampil perdana kita bikin karya di panggung kemudian itu langsung rancak enggak lo lah. Iya, betul. Langsung ideal enggak lo mungkin. Iya. Artinya proses yang berkepanjangan. Persoalannya kini mau proses enggak kan itu. Nah, iya betul. Nah, sementara kendala-kendala kawan-kawan selalu berpikir dana produksi, kemudian karya koran catu enggak, beko di Cimean senior seperti itu kan. Betul. Nah, ambo raso itu bukan mental orang Sumatera Barat sih. Yo, yang betul tuh, Dang. Nah, cuman ketika wak tarik di zaman sekarang, ketika seandainya ada mengkritik, nah, ketika dikritik itu saya, kok si A baru ke naiknya dengan karya segala macam, dikritik tajam habis-habisan. Tinggal dua poin yang nyo akan lakukan. Kalau yang Sukun Calik kok ya, apakah nyo akan maju terus atau nyo akan stagnan dan berhenti berproses seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang Sukun Calik menghindari akan yang hal itu. Nah, menghindari dalam artian balik lihat ketika orang si pengkritik itu tadi, yang ingin mengkritik itu tadi bukan dari segi karya. Kebanyakan yang Sukun jumpa ini ya, mengkritik dari individu. Nah, personal. Nah, jadi itu menjadi sebuah hambatan, menjadi sebuah ketakutan atau sebuah momok untuk para pelaku seni maupun musisi itu sendiri. Kalau itulah tari menari, akhirnya kalah siap saja dengan kondisi itu. Kan artinya orang-orang itu kan selalu ada sampai dunia kiamat gitu. Ya. Nah, biarkan saja. Kenapa itu harus jadian apa? Kalau Dambo sih seperti itu. Proseslah taruh itu mereka akan hilang loh. Iya, betul. Kadang-kadang semua orang bisa banyak bicara, bisa banyak ngomong, bisa ngaku seniman, bisa ngaku budayawan. Iya, betul. Sementaranya nggak pernah punya karya kan? Kan banyak juga yang modal tuh. Banyak. Nah, peduli amat dengan orang-orang seperti itu. Kalau Kun menilai seperti apa harus? Seharusnya sih masa bodoh lah. Nah, kalau Sukun pribadi dah. Sepakat kita dengan Sepakat, itu kan? Iya. Masa bodoh dengan mereka yang sibuk mencimeh, yang sibuk koar-koar, sementara mereka sendiri punya karya kan? Yang penting proses berkelanjutan. Iya, betul. Setuju kan? Setuju lah. Oke. Apa kira-kira solusi yang bisa Wak carikan agar
komposer muda di Sumatera Barat kok di Minangkabau kok bisa tumbuh dengan bagus. Kira-kira Solusinya sih ya balik di dalam kecil udah tadi. Dosa pedulikan dengan orang-orang yang mengkritik secara individu. Satu. Nah, yang kedua, kalau awak mau berkarya, otomatis kita harus banyak awak korbankan. Materi, moral, pikiran, segala macam lah. Waktu. Itu tadi. Nah, yang ketiga, itu yang jadi faktor penentu sebenarnya udah. Kalau awak berbicara tentang karya musik itu tadi, penikmat musik yang ada di Sumatera Barat itu tadi kebanyakan masih alun welcome ya terhadap musik komposisi. Masih banyak alun welcome karena dia di tengah masyarakat Sumatera Barat kok ini ada masyarakat, di dalam masyarakat itu ada dalam masyarakat pelaku seni kok tadi. Karena seni itu bersifatnya sangat halus dan sangat sensitif, kemungkinan tidak semua kalangan mengerti akan yang dilahirkan oleh si komposer itu tadi. Nah, jadi hambatan yang kedua itu tadi, itu akan berdampak terhadap marketnya Pak karya itu tadi. Kalau yang sukun caliak ya ada. Nah, terus wadah, bak keceda tadi membuat awak buat wadah surang ke segala macam. Mungkin banyak kawan-kawan, abang-abang di luar tuh membuat wadah surangnya tanpa harus disediakan wadah. Nah, cuman ketika lah dibuatnya wadah surang, kebanyakan mungkin yang sukun caliak kok ya ada. Kalau salah tolong dibetulan. Ini bingung ketika wadah kalau dibuat selanjutnya progres selanjutnya harus dikamakan kok. Bentuk itu iya, ambo nggak tahu sih kalau kawan-kawan berpikir seperti itu. Harusnya pengembangannya tidak seperti itu kemudian ambo kan. Pengembangan ketika kawan-kawan berproses kemudian kok bingung ini mau diapain. Iya betul. Proses tadi ketika pertunjukan juga sebuah proses. Iya. Toh untuk memperkenalkan diri media sosial cukup banyak. Iya. Lambat laun karya itu akan semakin matang dan orang bisa menilai kan. Ya. Nah, kenapa enggak itu hal-hal seperti itu dilakukan? Persoalannya kadang-kadang ambo ngamatin nggak tahu deh. Mbak kok tamat musik kok selalu larinya ke sanggar-sanggar tari, entertain. Kemudian ujung-ujungnya main band dari kafe ke kafe. Padahal banyak karya yang luar biasa sebenarnya banyak hasilkan. Karena banyak proses gitu. Nah, yang itu satu mungkin banyak. Padahal potensinya banyak yang hebat-hebat. Balik lagi dengan yang sukun kecaan tadi itu dah. Mungkin yang pertama beban keluarga aku tadi. Yang mau jadi semua orang punya beban keluarga betul. Kun. Cuman ketika ibaratnya per individu itu tadi, awak kan tidak tahu kan dah. Ibaratnya backgroundnya di terhadap keluarga itu segala. Mungkin tuntutan keluarga itu segala macam, bermusik itu segala macam. Nah, itu yang menjadi faktor, salah satu faktor. Contohnya mungkin ya mohon maaf sebelumnya ketika orang lah di kuliahnya hebat dalam bermusik, ketika lah tamat kuliahnya stagnan dan menghilang, tau-taunya kerajo di mungkin ya di luar pekerjaannya sebelumnya, di luar bidang ahli. Di luar bidang ahlinya itu tadi. Kebanyakan awak jumpai itu kan ketika sukun tanya, kenapa kamu selalu ibaratnya tidak meneruskan karya kamu itu? Kenapa tidak didalami lagi? Yang pertama yang saya puyan, kalau awak berkarya taruh otomatis awak pikirnya ke awak pikir pribadi jukun ceknya. Yang kedua ceknya panik dan sih membuat karya aku segala macam ceknya. Ujung-ujung namanya itu kayak itu aja baru ceknya kan. Nah, ketika awak mendengar kalimat seperti itu, awak ingin memberi masukan di saat posisi itu otomatis awak salah tidak. Kalau awak yang memberi masukan ketika opini seperti itu, awak cuma berdiam diri. Awak simak kalimatnya, awak tampung saya dulu tuh dah. Nah, mungkin di lain kesempatan sukun ajak nyomota segala macam, sukun tarik balik memorinya yang lama tuh supaya ada semangatnya untuk berkarya ikut segala macam seperti itu. Ya enggak, sebetulnya hampir semua bidang seni pertunjukan mau menilai rata-rata susahnya munculnya kreator-kreator baru kok karena selalu kendalanya seperti itu. Iya, betul. Rata-rata. Tapi bukan hanya musik, tapi misalnya setidaknya musik di hari ini di Sumatera Barat yang untuk seni pertunjukan sangat sedikit orang-orangnya. Dan kalau kita berbicara itu tuh coba kawan-kawan coba diskusi dengan grup-grup musik yang sudah masih eksis sampai sekarang, kan? Seperti Udah Mitos, seperti Ribut, gitu kan? Dan banyak sebetulnya lagi. Balik semuanya kepada
mau ndak untuk berkorban Iya. kon? Karena mungkin dia idealisnya masing-masing gue tadi gue dah. Idealis tidak, idealis tidak. Idealisnya masing-masing gue tadi mungkin kan per individual kan punya idealis segala masing. Kalau awak diskusi juga mungkin rating awak terlalu rendah atau segala macam, tak mungkin awak ada tahu loh kan dan balik ke idealisnya masing-masing sih. Kini di Sumbar Kreatif Forum ada barang anggota yang tahu Sukun. Ketua subsektornya Mahatma Muhammad. Yo, Mahatma Nah, Muhammad. yang tahu Sukun siapa saja kini yang tergabung dia. Anggota. Yang anggota ada barang banyak untuk seni pertunjukan. Ini pertunjukan Sukun, Bang Atma. Tak lupa Sukun dah. Pokoknya ada di. Iya, ada beberapa Ada ya di beberapa sini, ya. ya. Lupa Sukun jadi. Dan sebetulnya keuntungan untuk bergabung di sebuah IKO adalah pertama banyaknya kenalan, relasi, Iya. kemudian bisa mengembangkan wawasan, kemudian sedikit banyaknya bisa membackup kawan-kawan untuk dalam proses karya itu kan. iya betul. Artinya ada wadah kini Sumbar Kreatif Forum ketika kawan-kawan ingin berkarya, kenapa nak bergabung di Siko, Iya. menjadi tempat sharing dan setidaknya mungkin kalau masalah dana produksi ada solusi, dicari solusinya. Iya betul. Artinya kawan-kawan tidak berpikir sendiri kan. Nah, kebanyakan mungkin ya mendengar nama, ya mohon maaf sebelumnya kadang mungkin ada kawan-kawan mungkin yang Sumber Kreatifku segala macam ikut bla 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 bla. Nah, mungkin mempunyai pandangan yang berbeda loh ikut segala macam kan balik lihat dengan idealisnya masing-masing kok tadi. Bagi awak pribadi untuk di Sumber Kreatif kami welcome kok untuk itu. Saya ini gabung ayo. Emang apa sih pandangan mereka terhadap Sumbar Kreatif Forum? Belum tahu sih, belum ada Sukun tanya kan. Ibaratnya mungkin lah ada Sumber Kreatif mungkin entah apa pemikiran. Karena kalau Sumbar Kreatif Forum kan ini mewadai kawan-kawan. Iya. Kalau masalah karya, masalah manajemen tidak akan diusik kan. Iya, itu balik ke individual Balik ke masing-masing. individu Iya. masing-masing. Nah itu kondisi Seperti itu. Oke, Kun, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk generasi-generasi awal. Mungkin jauh senior-senior pun bisa, senior maksudnya dalam artian Ambo semua berprinsip berkesenian itu tidak ada senior junior. Iya. Tapi berapa lama Anda berproses gitu. Iya betul. Nah, ada enggak kira-kira mungkin yang orang yang lebih dulu mulai, kemudian adik-adik yang kamu mulai kira-kira? Ya pesan awak pribadi selaku pelaku kan ya. Iya. Sama-sama beraja awak kan. Teruslah berkarya walaupun di suatu saat awak tuh akan temu titik jenuh, akan tapi jangan lupakan dari bidang ahli awak. Yang Allah menghidupi awak, yang Allah mengenalkan awak terhadap dunia luar maupun di dalam dunia sekitar sekeliling awak. Bentuk itu sih. Oke, makasih Sukun. Iya dah. Kayaknya azan sana di Kupi Batigo, yang jale sana hariko, Ambo sangat bahagia sebenarnya karena Sukun anak muda sebetulnya sangat idealis dan ini masih bisa mau berproses sampai detik itu. Lah sana Sukun sosok anak muda di Sumatera Barat yang mencoba untuk eksis di dunia jalur musik dan kini hadir sebagai anggota dari Sumbar Kreatif Forum. Tetap saksikan sana setiap Jumat Pot Bunga bersama Sumbar Kreatif Forum. Lah, Pak, tunggu tokoh yang lain. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih